Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, barangkali sekarang ini ada yang punya masalah yang sama seperti mesin cuci ini. Jadi ketika dia diputar dengan mode pencucian biasa gitu ya, putaran mesinnya ini aneh, nggak normal gitu ya. Harusnya dia bisa berputar beberapa kali setelah diisi, tapi ternyata ini diputar dia langsung berhenti dan loss gitu ya, seperti nggak ada beban. Jadi sekali ini saya mau sharing tentang itu. Buat teman-teman yang punya masalah yang sama, jangan khawatir. Ini bahkan nggak perlu biaya apapun, nggak ngeluarin uang, nggak ngeluarin duit. Tapi saya pengen sharing karena biar teman-teman nggak sampai terjerumus kayak saya yang sudah terlanjur beli MCB-nya atau modul PCB-nya. Kok bisa gitu kan? Nah, ceritanya ketika mesin cuci ini error kayak gini, saya coba panggil mekanik atau teknisinya Electrolux ya. Ini mesin cuci Electrolux dengan tipe EWF 85743. EWF berarti dia front load atau bukaan depan. Nah, kemudian teknisinya datang, sudah dibongkar, dicari penyebabnya nggak ketemu. Tadinya setelah dianalisa, didiagnosis, ini harus ganti modul PCB atau MCB ya. Dan perlu teman-teman tahu, saya bukan teknisi, saya nggak punya background ilmu teknik sama sekali. Jadi karena saya sudah tahu, sudah dapat solusinya, lalu mesin cuci ini saya kondisikan sedemikian rupa seperti semula agar bisa saya share, biar teman-teman juga nggak perlu ngeluarin biaya seperti saya yang sudah terlanjur beli modul PCB-nya gitu ya. Padahal kalau kembali ke situ tadi, cerita teknisnya ini udah ngecek PCB-nya atau modul PCB-nya ini nggak ada yang hangus karena terbakar gitu. Tapi nggak tahu kenapa teknisinya menyarankan untuk ganti modul PCB yang itu harganya tidak murah ya. Kalau yang baru sekitar 1,3 jutaan. Nah, bentuknya seperti ini guys. Nah, ini modul PCB yang baru saya beli, akhirnya nggak kepake gitu kan, karena saya memilih untuk pakai yang lama. Secara fisik juga sama saja, yang lama juga tidak ada yang terbakar seperti yang disampaikan teknisi. Jadi saya pasang lagi, yang ini nganggur. Jadi barangkali ada teman-teman teknisi atau teman-teman yang lain butuh, silahkan kontak saya. Ini nanti saya pasang di OLX, langsung ke linknya, bisa kirim pesan atau menghubungi saya lewat WA ya. Ini kita jual murah-murah saja guys, karena ya second ya, keluar dari toko itu kan barang second gitu. Sekitar ya, kalau teman-teman butuh boleh 1,150 lah gitu, walaupun barunya ya 1,3 lah gitu kan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi saya manggil teknisi Electrolux, nggak ketemu solusinya, diminta untuk beli modul PCB. Saya beli online di Tokopedia, pakai acara salah seller barang. Sellernya ini saya chat ready stock, ternyata setelah saya order 3 hari kemudian di cancel karena nggak tahu kenapa, intinya nggak ready. Saya tanyakan, kemudian saya request cancel, 3 hari kemudian baru di cancel. Saya ganti toko, kemudian dapat, dikirim. Lalu begitu barang datang, saya hubungi teknisinya untuk minta tolong dipasangkan, tapi waktu itu weekend guys, jadi mungkin libur gitu ya. Saya WA hanya centang satu, kemudian saya batalkan, saya hapus. Saya berniat untuk pasang sendiri karena seharusnya tidak sulit. Jadi teman-teman yang mungkin sama kondisinya seperti saya, tidak punya ilmu teknik, nggak punya pengalaman sebagai teknisi atau mekanik gitu ya, insya Allah bisa guys. Karena sebetulnya ini cuma butuh buka baut. Nah, sekarang langsung
langsung saja kita lihat guys bentuk belakangnya yang harus kita buka. Ini yang pertama, sebetulnya ini nggak perlu dibuka guys, ini ya kemarin dibuka teknisinya. Nah di atas ini tempatnya modul PCB nya tadi yang dikatakan rusak, ini pakai obeng bisa guys, karena kunci model nomornya itu kayak gini, ada bentuk obengnya gini ya, jadi saya buka pakai obeng. Kemudian yang ini ada 6 guys, bautnya udah saya lepas, ada 6, bukanya pakai kunci 7. Nah ini adalah pintu belakang atau penutup belakang dari mesin cuci yang isinya motor. Nah sedangkan yang di atas ini isinya PCB-nya guys. Nanti buat teman-teman juga bisa tahu, kita sama-sama belajar ya guys. Buat teman-teman teknisi yang mungkin saya salah gitu ya, tolong dibenerin, mohon maaf karena saya melakukan basicnya teknisi dan nggak punya ilmu teknik. Nah ini MCB nya guys, yang kemarin dikatakan rusak, ini yang lama masih saya pasang dan alhamdulillah solusinya dapat dan nggak kenapa-kenapa. Mesin cuci sekarang sudah kembali normal ya setelah kita perbaiki gitu ya guys ya. Nah sekarang kita coba buka dulu. Ini penampakan belakangnya. Jadi teman-teman kalau bongkar dengan mesin cuci tipe yang sama kayak gini, nah ini bawahnya adalah dinamonya. Nah setelah saya cek beberapa hari setelah teknisi itu pulang dari elektronik itu, muncul kode error 52 guys. Nah di kode error 52 itu saya cari di Google, kerusakan atau ada masalah dengan dinamonya, ada dinamo, mungkin karbon brushnya atau arang atau bostel atau apa itu istilahnya gitu ya. Itu sudah saya coba guys, ternyata nggak bisa juga. Kalau di buku petunjuknya biasanya nggak ada kode error yang belakangnya 52 gitu, biasanya cuman yang belakangnya 0, 10, 20, 40, 90 gitu kan, itu ada di buku petunjuknya. Jadi saya cari di Google, kalau teman-teman butuh nanti lihat di deskripsinya, saya cantumkan di situ linknya. Nah di situ saya tahu bahwa kode error 52 adalah kerusakan pada dinamo atau ada masalah dengan dinamo ya. Belum tentu rusak guys ya, karena ini juga nggak rusak sebenarnya. Nah terus kejadiannya nggak sengaja guys sebenarnya. Jadi coba kita buka dulu. Di sini ada baut ya guys ya, bautnya kayak gini. Ini ada 2, bautnya cuma ada 2 di sini. Jadi cara melepasnya, kita lepas baut 2 ini dengan kunci 10 guys, ini guys. Nah kita lepas juga karet atau beltnya ini yang untuk mutar drum yang berhubungan dengan dinamonya, ini kita lepas. Nah terus ini ada 2 guys kabelnya yang harus kita lepaskan. Nah 2 kabel itu nanti harus kita sambung kembali kalau sudah ya guys ya. Ini yang pertama 1, kelihatan ya guys ya, ini kita lepaskan. Yang kedua ini yang besar ini ada kuncinya guys di belakang guys, jangan sampai patah ya, karena patah juga nanti kuncinya kurang maksimal gitu kan. Nah di sini guys, nanti coba kita keluarkan, kita lepas dulu ini nanti biar bisa lebih jelas gitu lihatnya ya. Coba kita keluarkan dulu dinamonya. Caranya tinggal ditarik ini guys, dinamonya ditarik sampai lepas gini ya, kemudian kita miringkan biar cukup
cukup keluar dari rangkanya ini. Walaupun kalau saya lihat di YouTube ada banyak juga yang lepas rangkanya gitu ya guys ya, tapi karena saya nggak bisa, jadi terus ini juga sudah ketemu masalahnya, solusinya dapat, jadi ya nggak perlu juga bongkar rangkanya. Nah kayak gini guys, sudah lepas. Dan ini penguncinya guys, yang pengaitnya tadi ini harus dibuka dulu begini biar bisa dilepas, biar nggak patah gitu ya. Nah ini penguncinya kabel itu. Nah masalahnya di sini guys, nah kelihatan ya, nah ini ada yang nggak beres ya kan, ini lepas guys. Jadi di dalam sini rotor, stator, apalah itu ya istilahnya, cuma logika saya ini adalah dinamo yang berputar, dan karena ini lepas guys, jadi dia nggak ada beban dan nggak bisa balik lagi puternya gitu kan. Logika saya cuma seperti itu. Jadi masalahnya di sini guys, nggak perlu ngeluarin uang guys, apalagi beli modul PCB yang mahal itu guys. Udah mau lebaran kayak gini ya kan, butuh uang, butuh dana untuk ini itu, rusak dan harus salah beli lagi guys. Ya kalau beli terus bisa dipakai, solusinya dapat, alhamdulillah ya kan. Ini nggak dapat guys, cuman diputar gini aja sebenarnya guys, diputar sampai dirasa rapat atau cukup gitu ya, sehingga dia nggak lepas ini guys. Jadi waktu dia mutar itu dia bisa kembali. Nah cuma kayak gini aja, ini saya putar sampai rapat, tapi terus saya kurangi gitu ya, dirasa cukup, sudah ditutup guys. Kalau di YouTube itu ada yang bilang ini karbon brushnya habis, jadi saya juga antisipasi ya guys ya, saya cari karbon brush, saya beli karbon brush, sudah datang guys, tapi saya cek di sini ini masih ada nih guys, nggak habis. Jadi kalau teman-teman mau buka karbon brush, barangkali karbon brushnya dicek nih habis gitu ya. Ini pakainya kunci 5,5 guys, kecil-kecil guys. Jadi saya juga beli karbon brushnya, ya alhamdulillah karbon brushnya nggak apa-apa. Kemudian ada lagi yang bilang, oh itu karbon brushnya masih ada, tapi ini rotornya atau apa ini namanya ya, istilahnya itu saya nggak tahu. Ini kotor guys, jadi ada yang menyarankan ini digosok pakai amplas yang paling halus, terus karbon brushnya juga dilepas dua-duanya ini, kemudian digosok karbon brushnya. Sudah saya lakukan guys, tapi ya nggak berhasil karena masalahnya di sini bukan karbon brush ya, apalagi MCB bukan ya. Jadi sekarang kita kencangi, sudah kita rapatkan ya, sudah kencang. Sekarang kita kembalikan, nanti kita lihat guys, bisa nggak mesin cuci ini berputar seperti sedia kala. Dan harusnya normal ya guys ya, karena saya waktu itu udah hampir 7-10 harian lah mungkin gitu ya, mesin cuci ini terbengkalai, nggak bisa nyuci guys, cucian numpuk banyak guys. Tapi alhamdulillah sekarang dapat guys, bisa berhasil kembali normal. Dan kita lihat ya, nanti bisa teman-teman saksikan juga cara yang ini bisa apa enggak gitu ya. Dan semoga teman-teman yang lagi ada masalah juga segera terselesaikan masalahnya, baik itu mesin cuci atau apapun, terutama yang teman-teman mungkin punya masalah keuangan gitu ya. Sama guys, kita guys senasib kita pakai acara beli modul PCB barang ya yang nggak berguna gitu ya. Jadi kalau teman-teman teknisi, kalau bapak yang butuh, langsung aja guys. Jadi ini kita sharing-sharing aja guys, biar nggak terjerumus seperti saya gitu ya. Nah, caranya seperti ini guys ya, cara tukang becak lah gitu kan. Saya bisanya cuma begini gitu kan. Nah ini nanti sambil dipegangi guys bawahnya guys. Nah, ini ada penyangganya guys di dalam itu, sama kayak di luar ini. Jadi kita masukkan yang dalam dan yang luar secara bersamaan gitu ya, jadi bisa menyangga dinamonya.
saya nggak bisa nunduk guys, jadi ya cukup lah, nggak perlu nunduk ternyata guys. Ini sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita pasang bautnya guys. Ada 2 bautnya ya, jangan lupa. Ini kunci 10 guys, pasang, kita kencangkan. Jadi ketika teknisi elektronik itu tidak merespon atau tidak berhasil saya mengirim pesan WA, itu ada syukurnya juga guys, ada untungnya, alhamdulillah ya. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan uang lagi untuk manggil ngongkosi teknisi yang pasti nggak menyelesaikan masalah saya gitu. Karena masalah mesin cuci ini bukan di modul PCB nya guys, saya cari juga teknisi yang lain guys. Pokoknya tukang mesin cuci biasa pun jadilah gitu kan. Saya cari-cari, ternyata sudah ada jadwal di tempat lain juga guys. Jadi nggak jadi datang ke tempat saya, alhamdulillah juga nggak jadi datang gitu kan. Mungkin dia juga nggak ngerti kalau solusinya di sini, dan ya saya nggak jadi mengeluarkan uang lagi guys, alhamdulillah. Nah ini udah rapat guys, sudah kencang. Jangan lupa kabelnya kita pasang kembali. Ini ya, ada, insya Allah nggak kebalik guys, karena itu ada semacam penguncinya gitu ya, biar dia nggak kebalik. Nah terus yang kedua ini kita pasang. Udah, setelah dipasang jangan lupa kita pasang juga beltnya guys. Beltnya, nah yang menghubungkan sama motor besar ini guys, drumnya ini ya. Caranya ya maaf ya kalau misalnya salah ya, tapi saya kok bisanya begini. Jadi ya nanti barangkali bapak-bapak teman-teman teknisi tahu cara yang sebetulnya, sebenarnya jangan ikuti cara saya ya. Yang penting kalau saya mah, yang penting bisa lah. Saya butuh nyuci soalnya guys, dan alhamdulillah nggak perlu keluar uang. Nah, kayak gini guys. Sekarang kita coba ya guys ya. Kita nyalakan, kita sambungkan powernya, kita nyalakan mesin cucinya. Apakah ini menjadi solusi dari permasalahan mesin cuci ini? Kita coba guys ya. Nah ini udah nyala guys. Kita pilih modenya sesuai dengan yang kita mau ya. Ini timernya juga sudah nyala, 2 jam 41, kunci pintu sudah terkunci. Pastikan aliran air lancar guys. Sekarang kita start guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kelihatan ya guys ya, bedanya guys ya. Insya Allah ini tandanya berhasil. Nah tapi nggak sampai keluar semburan air kedua ya guys ya. Nah ini sudah bisa kembali, putarannya berbalik. Jadi insya Allah ini sudah berhasil.